Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSNP atau KSNP tingkat provinsi bidang ekonomi tahun 2020. Bagi sahabat-sahabat semua yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sahabat semuanya agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Namun juga perlu disampaikan bahwa nanti jika ada dalam pembahasan ada miskonsepsi atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan sahabat-sahabat semuanya, boleh diketik di kolom komentar. Oke, langsung saja kita lanjutkan soal pembahasan KSNP Ekonomi tahun 2020. Karena di sini soalnya adalah berkaitan dengan pilihan 1, 2, 3, dan 4, mungkin kita perlu jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan tata cara menjawab soal yang ada pilihan 1, 2, 3, dan 4. Di keterangannya sudah tertera ya, bahwa soal nomor 40 sampai nomor 45 ini berbentuk opsinya itu 1, 2, 3, dan 4. A dipilih jika jawaban nomor 1, 2, dan 3 benar. B dipilih jika jawaban 1 dan 3 benar. C jika jawaban yang benar itu 2 dan 4. D jika hanya nomor 4 saja yang benar. Dan E jika semua jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 benar. Jadi ada trik-trik tersendiri gitu ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita sudah menyatakan soal nomor 1 benar, berarti nomor 3 pasti benar gitu ya. Insya Allah benar gitu ya. Jadi kalau 1 benar, nomor 3-nya ikut benar. Kalau 1 benar, 2 benar, berarti yang 3 pasti benar juga gitu ya. Soal nomor 40. Berikut ini termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 1. Pendapatan konsumen. 2. Harga barang itu sendiri. 3. Komposisi penduduk. Dan 4. Tersedianya barang substitusi. Nah, kalau kita kembali ke materi berkaitan dengan elastisitas permintaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ya. Jadi elastisitas permintaan atau ED ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah jumlah produsen. Maksudnya apa? Jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, berarti elastisitas permintaannya itu semakin elastis gitu ya. Karena dia berkaitan dengan yang opsi kedua, yaitu ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang penggantinya, maka permintaan tersebut semakin elastis gitu ya. Sebaliknya, semakin sedikit barang substitusi atau barang pengganti, dia semakin inelastis. Kemudian yang ketiga, jangka waktu. Maksudnya apa? Jangka waktu itu, suatu permintaan itu kalau dalam jangka panjang dia akan bersifat elastis, sedangkan dalam jangka pendek dia bersifat inelastis. Misalnya kebutuhan kita hari ini, konsumsi umumnya orang kita ya Indonesia itu umumnya konsumsinya itu adalah beras gitu ya, karena pengganti beras itu tidak banyak untuk jangka waktu beberapa tahun yang akan datang. Dan kita tidak tahu dalam jangka waktu yang lama mungkin pengganti beras sudah sangat banyak begitu ya. Berarti permintaan beras dalam jangka panjang dia akan semakin elastis karena sudah banyak barang penggantinya gitu ya. Kemudian yang keempat, pokok ya. Pokok tidaknya barang tersebut. Maksudnya apa? Semakin penting barang tersebut dalam kehidupan kita, maka permintaannya semakin inelastis.
Semakin penting, semakin inelastis. Semakin tidak penting, permintaannya akan semakin elastis. Misalnya kebutuhan pokok tadi ya, kebutuhan pokok kita bandingkanlah dengan permintaan terhadap mobil-mobil mewah gitu ya. Jadi semakin penting semakin inelastis, semakin tidak begitu penting dia semakin elastis. Itu. Kemudian yang keempat adalah proporsi pendapatan ya. Proporsi pendapatan terhadap barang tersebut. Maksudnya gini ya. Semakin besar proporsi yang kita keluarkan dari pendapatan kita untuk membeli barang tersebut, maka permintaan terhadap barang tersebut semakin elastis. Semakin besar proporsi yang kita keluarkan untuk membeli barang tersebut, permintaan terhadap barang tersebut semakin elastis. Semakin sedikit proporsinya, dia semakin inelastis. Kita bisa logikakan begini ya, semakin besar proporsi pendapatan kita yang kita alihkan untuk membeli barang tersebut, misalnya barang mewah lah gitu kan, barang mewah itu berarti beberapa kali pendapatan kita baru kita bisa beli barang mewah, maka dia semakin elastis. Tetapi untuk kebutuhan pokok dengan persentasenya sekian persen dari pendapatan kita bisa membeli kebutuhan pokok. Artinya apa? Semakin besar pengeluaran pendapatan kita yang kita keluarkan untuk membeli barang, ini semakin elastis. Oke teman-teman, maka yang nomor 40 yang satu salah, berarti kalau satu salah berarti nomor 3 juga salah. Kemudian nomor 2 harga barang sendiri juga salah. Oke, berarti 1, 2, 3 salah, maka jawabannya adalah 4 saja. Maka kalau 4 saja, maka jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Kita lanjutkan soal nomor 41. Agar kebijakan penerapan diskriminasi harga derajat ketiga dapat efektif dilakukan monopolis, harus dipenuhi oleh syarat-syarat berikutnya. Jadi di soal nomor 41 ini, sebuah perusahaan di pasar monopoli akan dapat melaksanakan atau menerapkan diskriminasi harga, atau dengan artian menjual barang yang sama pada waktu yang sama di tempat yang berbeda dengan harga yang berbeda. Harus ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh pasar monopolis tersebut. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah pasar tersebut harus memiliki daya monopoli. Jadi syarat diskriminasi harga itu pertama harus punya daya monopoli. Artinya apa? Kemampuan perusahaan dalam membedakan atau menetapkan harga, atau dengan bahasa lainnya dia adalah sebagai price maker-nya gitu ya. Yang kedua, barangnya ya, barang yang sudah dijual ya, barang yang sudah dijual tidak dikembalikan lagi ya, tidak dijual kembali ya. Tidak dijual lagi, tidak dijual lagi. Oke, artinya tidak ada resell dalam perusahaan tersebut gitu ya. Atau dengan artian kata bahwa pembagian pasar itu harus efektif ya, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penjualan kembali dari konsumen yang menikmati harga yang lebih rendah kepada konsumen yang dibebani dengan harga yang lebih tinggi. Jadi tidak ada resell-nya lagi ya. Yang ketiga, elastisitasnya berbeda. Maksudnya apa? Tentu kita menjual barang tersebut berbeda antara pasar yang lebih elastis dengan pasar yang inelastis. Selanjutnya adanya kemampuan eksploitasi pasar. Adanya kemampuan dalam mengeksploitasi pasar. Jadi harus terkait dengan daya monopoli tadi ya. Selanjutnya adalah MR atau tambahan pendapatannya itu setiap pasar itu harus sama gitu ya. Dan juga MC juga harus sama. Jadi MC-nya juga harus sama. Kemudian juga
biaya diskriminasi itu lebih kecil daripada laba, gitu ya. Jadi dalam berkaitan dengan pembuatan diskriminasi harga, biayanya itu harus lebih kecil daripada laba yang didapatkan dalam diskriminasi harga. Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan monopolis dalam melakukan diskriminasi harga. Maka kita jawab nomor 1, elastisitas harganya berbeda, benar. Kemudian MC dalam memproduksi barang sama, ini benar juga. Kemudian barangnya tidak dapat dijual kembali, ya, tidak ada resell tadi ya. Kemudian MR pasar adalah sama. Oke, maka nomor 41 ini karena semuanya benar, maka jawabannya adalah E. Soal nomor 42, meningkatnya pendapatan konsumen akan menyebabkan titik-titik bergeser ke kanan. 1. Kurva permintaan barang inferior bergeser ke kanan. 2. Kurva indifference konsumen bergeser ke kanan. 3. Kurva angel bergeser ke kanan. 4. Titik keseimbangan konsumen bergeser ke kanan. Nah, di soal ini yang pertama adalah kurva permintaan barang inferior. Nah, barang inferior itu adalah barang yang ketika pendapatan kita bertambah, maka permintaan terhadap barang inferior itu semakin berkurang. Misal pada anak kos gitu ya, misalnya mie gitu ya. Biasanya kalau awal-awal bulan itu permintaan mie oleh anak kos itu sedikit. Tetapi dengan masuki bulan kedua, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, biasanya pada minggu-minggu terakhir itu permintaan mie untuk anak kos semakin naik. Jadi mie untuk anak kos itu adalah termasuk barang inferior. Kalau kita buatkan kurvanya itu dia termasuk kurva angel juga ya. Ini Y, ini Q. Ini adalah permintaan untuk barang inferior. Jadi ketika pendapatannya bertambah, konsumsinya akan berkurang. Berarti nomor 1 salah. Yang 1 salah. Kalau 1 salah berarti ini juga salah kurva angel ya. Nah, karena kurva angel itu dia bukan bergeser ya. Ada salah satu kurva angel itu untuk barang normal. Barang normal itu apabila pendapatan kita bertambah, konsumsi terhadap barang normal juga ikut bertambah. Barang seperti ini ya, untuk barang normalnya seperti ini. Atau barang kebutuhan pokok ya. Ini barang kebutuhan pokok. Apabila pendapatannya bertambah, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan bertambah. Ini Y, ini Q. Ini Y1, ini Q1. Berarti saat pendapatan sebesar Y1, permintaan terhadap barang kebutuhan pokok Y Q1. Saat pendapatan bertambah menjadi Y2, permintaan terhadap barang tersebut akan juga bertambah. Tapi di sini bukan istilahnya bergeser, tapi ini dia berpindah posisi namanya, atau dengan bahasa lain disebut juga dengan bergerak, atau disebut juga moving ya. Berarti kurva yang 3 juga salah. Kemudian yang 2, kurva indifference konsumen ya. Kurva indifference adalah kurva yang merupakan kombinasi dari 2 macam barang konsumsi. Misalnya ini sate, ini soto. Ya, yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Ini dikenal pula dengan istilah indifference curve atau IC. Jadi, kombinasi dari 2 macam barang konsumsi yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Tapi di sini tidak dipengaruhi, kalau hanya untuk kurva IC tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Maka jawabannya juga salah ya. Yang keempat, titik keseimbangan konsumen. Titik keseimbangan konsumen ini kita dapatkan dari ini sate, ini soto. Titik keseimbangan konsumen ini kita dapatkan dari persinggungan antara kurva budget line dengan kurva
indifferent curve ya, indifferent curve. Nah, ini namanya disebut juga dengan titik keseimbangan konsumen. Ketika pendapatan kita bertambah, maka budget lain pun juga ikut bertambah. Berarti ini titik keseimbangan konsumennya berubah ya, dia akan bergeser ke kanan. Dengan meningkatnya pendapatan, maka titik keseimbangan konsumen juga akan semakin bertambah atau bergeser ke kanan. Maka jawabannya adalah yang 4 saja. Maka kita pilih yang D. Nomor 43. Persamaan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan monopolistik adalah 1. Besarnya indeks Lerner sama dengan 0. 2. Harus berproduksi pada saat MR sama dengan MC. 3. Dihasilkan barang homogen. 4. Dalam jangka panjang hanya memperoleh laba normal. Nah, untuk soal nomor 43 ini berkaitan dengan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama kita lihat dulu, indeks Lerner adalah 0. Nah, kalau untuk pasar persaingan sempurna, memang indeks Lernernya adalah bernilai 0. Artinya apa? Tidak ada kemampuan oleh pasar persaingan sempurna dalam membuat atau maker dari price-nya ya. Tidak ada kemampuan pasar persaingan sempurna itu untuk menentukan harga gitu. Sementara dalam pasar persaingan monopolistik, walaupun mungkin kekuatannya dalam membuat harga tidak kuat, tetapi tetap ada ya. Artinya masih ada kemampuan price makernya itu di pasar persaingan monopolistik, walaupun itu kecil ya. Jadi dalam pasar persaingan monopolistik ya, dia nilainya itu akan besar dari 0 ya. Ya walaupun tidak sampai 1 gitu kan. Berarti yang nomor 1 ini salah. 2. Harus berproduksi pada saat penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Memang seringkali kita menyatakan bahwa sebuah perusahaan itu pada saat ingin mencapai laba maksimum, dia harus berproduksi pada saat MR sama dengan MC ya. Namun dalam pelaksanaannya tidak harus sama ya, tidak harus sama. Artinya mungkin dalam pelaksanaannya belum tentu MR itu akan sama dengan MC. Berarti bukan harus sebenarnya sih ya, tapi mungkin diharapkan lah ya. Diharapkan MR-nya itu sama dengan MC supaya memperoleh laba maksimum. Berarti nomor 2 salah. Kalau begitu satu salah, otomatis nomor 3 salah juga ya. Oke. Barangnya homogen. Memang dalam pasar persaingan sempurna, ciri khasnya barangnya adalah homogen. Sedangkan dalam pasar persaingan monopolistik, barangnya itu bersifat terdiferensiasi atau berbeda corak antara produsen yang satu dengan produsen yang lain. Berarti 1 salah, 2 salah, 3 salah. Berarti jawabannya adalah yang 4 saja. Oke, berarti jawabannya adalah yang D ya. Kita baca dulu. Dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh laba normal. Ya, benar. Baik pasar persaingan monopolistik maupun pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang hanya memperoleh laba normal saja. Next, soal nomor 44. Which of the following items is quoted in Indonesian GDP? Goods and service produced by foreign citizen working in Indonesia. Second, intermediate goods that are produced in Indonesia but which are unsold at the end of the GDP accounting period. Third, final goods and the service that are purchased by Indonesian government. The last, the value of cars and trucks produced in foreign countries and sold in Indonesia. Katanya di sini adalah yang mana pernyataan di bawah ini yang dihitung sebagai GDP Indonesia ya. Jadi yang ditanyanya adalah yang mana yang merupakan GDP-nya Indonesia. 1. Barang dan jasa yang diproduksi oleh
warga negara yang bekerja di Indonesia. Ini jelas, ini GDP Indonesia. Ya, berarti satu benar, nomor 3 juga benar. Kita baca dulu. Final goods and service, barang akhir, ya, barang dan jasa akhir, that are purchased, ya, yang dibeli oleh pemerintah Indonesia. Benar ya. Ini termasuk juga dalam perhitungan dalam pendapatan nasional atau GDP ya. Karena government expenditure ini. Kemudian nomor 2 kita lihat dulu. Intermediate goods yang diproduksi atau barang perantara atau mungkin kita sebutlah barang setengah jadi yang diproduksi di Indonesia tetapi belum terjual ya, unsold ya. Tetapi belum terjual sampai akhir periode akuntansi. Nah, kita sering mendengar bahwa barang GDP itu atau produksi itu adalah final goods gitu ya, final goods. Ya, memang secara apa ini termasuk final goods gitu. Tetapi katanya di sini unsold gitu ya, belum terjual ya. Misalnya begini, kita memproduksi misalnya dari kapas ya, produksi kapas. Kapas ini akan diolah menjadi benang. Karena bahan bakunya adalah kapas ya, dari benang. Nah, benang akan menjadi bahan baku misalnya kain ya, kain. Nah, kain ini dikatakan sebagai intermediate goods atau barang setengah jadi ya, karena belum berubah menjadi pakaian gitu ya. Karena posisinya di sini belum menjadi barang jadi, maka dikatakan bahwa kalau sampai di sini yang menjadi produk akhirnya itu adalah kain gitu kan, karena belum dijual ya. Berarti kain sampai di sini sudah disebut sebagai pendapatan nasional atau terhitung sebagai GDP Indonesia. Terkecuali nanti kalau kain itu sudah dijual atau mungkin diproduksi dalam bentuk pakaian. Berarti kain tidak lagi sebagai intermediate goods ya. Intermediate goods-nya tidak dihitung lagi. Tetapi karena di sini pakainya belum jadi atau masih berupa kain, artinya belum terjual, maka intermediate goods dalam hal ini masih dikatakan sebagai GDP Indonesia. Oke. 1, 2, 3 benar. Kita lihat nomor 4. Nomor 4, nilai mobil dan truk ya yang diproduksi oleh foreign countries ya, oleh negara lain ya, dan dijual di Indonesia. Berarti kalau sudah diproduksi di negara lain, ini bukan lagi GDP kita ya. Maka jawaban nomor 44 itu adalah yang A. Nomor 45. Change in the quantity of money affect. Jadi nomor 45 ini apa? Perubahan jumlah uang beredar itu akan mempengaruhi apa saja? Perubahan jumlah uang beredar itu akan mempengaruhi apa saja? Harga barang, ya jelas ya, harga barang akan dipengaruhi. Otomatis suku bunga juga dipengaruhi oleh uang gitu kan. Kalau bagaimana dengan produksi? Kalau jumlah barangnya jumlah peredaran uang semakin banyak, berarti akan meningkatkan produksi ya. Velocity of money, kecepatan peredaran uang tidak. Maka nomor 45 jawabannya adalah perubahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi harga barang, jumlah produksi dan tingkat suku bunga. Maka jawabannya di sini adalah yang A. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi pada waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.